yang melakukan investasi di negara lain, mau pulang ke Indonesia itu banyak pemuda. Nah, cuman masalahnya itu pulangnya investor Indonesia ke negaranya balik ke sini dengan pulangnya investor kita ke sana itu ruginya banyak ketika investor asing itu tiba-tiba narik dana. Nah, nanti teman-teman ketika menemui konflik perusahaan asing itu, teman-teman akan berhadapan dengan garansi bank, dengan banknya kan bank lokal nih. Gitu. Nah itu kenapa kita menganggap pasal outsourcing itu nggak sederhana, pasal PKWT itu nggak sederhana, karena justru dengan diatur dengan ketentuan jangka waktu, syarat, ketentuan dan sebagainya. Jangka waktu paling gampang teman-teman itu ketentuan yang nggak enak di PKWT itu apa? Jangka waktunya. Sekarang lama, kamu pengen lama apa pengen sebentar? Dua-duanya nggak pernah ada yang enak. Ketika status itu nggak mapan, ketika jaminan-jaminannya juga nggak ada kepastian. Mau sebentar, kan ada kontrak sebulan selesai. Tambah itu terus sebulan selesai gitu, sebulan. Itu nanti di end ulang. Nah yang jadi masalah ketika orang dikontrak, pekerjaan yang dia kerjakan itu prinsipnya masih berkelangsungan di situ. Digantikan orang lain, itu yang menyentuh hati. Kalau diberhentikan kemudian nggak ada pekerjaan, selesai. Iya kan? Wes lah, teori paling gampang nih. Melakukan macel, udah gitu masih setengah kerjaan nih diberikan, alasannya kontraknya habis, ganti yang punya AC, noratir. Kenapa sih nggak terusin? Salah saya apa? Kurang saya apa? Ya itu yang syarat ketentuan tadi, pekerjaan yang sifatnya terus-menerus. Nah, tunjukkan di semua perusahaan manufaktur, tambang dan perkebunan yang bisa membuktikan pekerjaan itu tidak terus-menerus. Katanya kalau terus-menerus itu biasanya prestasinya kurang. Terus orientasinya apa? Orientasinya ternyata masalah imbalan masa kerja. Namanya pesangon ya. Bisa menunda iuran sosial. Undang-undang yang kita bahas itu kita biar sama-sama nanti masuk ke materi pokok ya. Kemudian nyantai mauan. Iya, jadi kadang-kadang dimuter-muter ya. Terus ada apa? Ya. Nih. Ada ya. Dibesarkan Pak tulisannya. Kalau tulis itu wah. Kalau ya. Nih yang kita bahas di resolusi SPN itu totalnya adalah Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang 40 tahun 2004, Undang-Undang 24 itu tentang BPJS, Undang-Undang 170 tentang K3, Undang-Undang 351 tentang pengawasan dan pembinaan. Terus masih ada nggak? Lupa. Sudah Pak. Sudah ada ya. Pasnaker itu sebetulnya adalah hukum acaranya. Undang-Undang 351 itu kan, itu mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil. Nah, yang paling substansi yaitu tadi Undang-Undang Ketenagakerjaan, SJSN, BPJS dan K3 materinya. Di situ tuh begitu memberikan janji tentang hidupnya kaum pekerja, tentang imbalannya, tentang nanti resiko sosialnya, sakit, kecelakaan, meninggal, sampai kemudian dia setelah itu pensiun. Nah maka akhirnya dibahas untuk tadi pasal 59 tuh yang sudah saya sampaikan. Pasal ini kan di Omnibus Law kan dikembali, bahkan berlapis itu. Saking kacaunya yang menyusun itu jadi duplikasi pasal yang ada di Omnibus Law itu tentang kalimat tentang syarat
yang menurut jenis sifat atau kerjanya akan selesai dalam waktu tertentu. Gampangnya kayak pertanyaan Pak Sukan, tunjukkan di toko, di pabrik, di kantor-kantor pekerjaan yang sifatnya iya, nggak ketemu. Itu masalah. Iya, ketemu catering. Iya. Ya. Nah, tapi yang inti-inti ya yang rutin dibutuhkan oleh perusahaan itu, sehingga perusahaan itu kan terikat dengan prinsip-prinsip description job unit ya. Nah, description job unit itu bagian struktur-struktur yang dibutuhkan di suatu usaha secara umum untuk mengerjakan pekerjaan di suatu usaha. Nah, kayak gini, perjanjian kerja waktu itu tidak dapat dilakukan pekerjaan yang tetap, bla 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 bla. Nah, syarat-syaratnya ini masih butuh semua sekarang itu. Jadi pada prinsipnya terjadinya penundaan teman-teman pekerja ini kan pelanggarannya pasal ini, bukan kesalahan pasal ini mengatur. Nah, terus kan di situ kalau terjadi tidak terpenuhinya kan batal dihukum kan. Pengusaha diwajibkan mengangkat. Nah kalau nggak mau mengangkat, bagaimana? Nah akhirnya berproses di sengketa, ada yang jalan, ada yang enggak. Terus kita pindah ke pasal lain, ini pasal 59 tentang PKWT. Terus pasal 100 di antara dengan pasal 100 waktu itu tuh ini. Nah, kemarin yang pasal 100 ya? Oh, kelihatannya gitu ya? Iya, itu saya. Sudah 3 tahun nih kamu. Perusahaan wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan sekurang-kurangnya 1 bulan upah kepada pekerja tanpa memandang status hubungan kerjanya. Selain tunjangan hari raya keagamaan, sebagaimana termasuk 1, perusahaan memberikan pendapatan non upah berupa bonus, uang pengganti fasilitas dan uang servis pada usaha tertentu. Ini dulu waktu dibahas, nggak ada itu sanksi kalau nggak bayar THR. Nah sanksi itu muncul di PP 78, ya kan? Sanksi administrasi. Tadinya kan nggak ada sanksi. Nah, tapi ini terkapal oleh spirit bersama. Orang yang THR ngamuk pasti soal pasal, orang ribut pasal, orang ribut sanksi. Mesti langsung mogok aja, coba tidak. Nggak mau masuk THR. Nah, kenapa ini pasal ini istimewa? Kurang-kurangnya. Bahasa kurang-kurangnya istimewa. Iya. Nah di Omnibus Law kekurangannya di mana? Sama, coba buka pasal Omnibus Law. Pada ketentuan pasal 6 ini diubah dengan tambah perasaan ini usulan. Setiap perusahaan mengerjakan 50 orang pekerja buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama tripartit sebagai termasuk dalam sebagai forum komunikasi. Ini perdebatan tentang fungsi tripartit dan bipartit. Itu. Ini sudah diperdebatkan. Masih mungkin teman-teman Jawa Timur kalau masih ada ya nanti disudahi lah. Kenapa serikat pekerja itu nggak perlu mempersoalkan LKS bipartit yang di perusahaan itu? Karena secara langsung itu adalah medan pertarungan serikat pekerja di situ. Tapi kalau ada itu terpisah, serikatnya berlingkup-berlingga gitu ya itu akal-akalan aja. Bayangkan serikat sudah punya pengikut stakeholder kok. Gitu. Kalau sampai bisa direkayasa masuk di forum LKS bipartit kan? Ada pemahaman LKS bipartit tentang fungsi tata cara menyelesaikan masalah campur aduk dengan menyelesaikan
menyelesaikan masalah pokok-pokok pikiran di perusahaan. LKS IPA ikut campur tentang masalah perkara kan gitu. Akhirnya disalahgunakan. Seakan-akan kalau keinginan pemberi kerja sudah seperti itu, tanyakan LKS IPA yang ada sudah oke, itu sudah bagian keputusan. Padahal kan nggak begitu. Nah, maka ini buat penyempurnaannya itu ditambahin tuh ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan umat Islam PPRD sebagai masalah masa 1 itu diatur dengan keputusan menteri. Nah, ini usulan-usulan yang sudah kita pernah sampaikan ke DPR, ke menteri, ya sesuai apa alurnya, termasuk nanti mengesahkan ini soal RKS. Terus, nah pasal ini pasal pesangon, ya. 156 ya. 156. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penggantian masa kerja dan uang penggantian yang seharusnya diterima. Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada 1 paling sedikit sebagai berikut. Kumulatifnya ini terus masih sama ini sampai ke 9 bulan. Tapi sebetulnya ini ada kelemahan, gitu. Tapi ya kalau uang penggantian dan sebagainya. Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penggantian masa kerja dan uang penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pengusaha wajib mencadangkan dana bagi pekerja buruh untuk menjamin kepastian bayar sebagaimana dimaksud yang dapat diambil sebagai waktu diambil sewaktu-waktu apabila terjadi urusan kerja dalam hal penerapan cadangan dan sebagainya. Maksudnya 6 harus terpisah melalui lembaga keuangan. Pasal ini muncul draft omnibus law yang kedua. Kalau yang baca benar tahu tentang lembaga terpisah untuk penempatan dana pesangon. Cuman pihak DPR itu 2 fraksi atau 3 fraksi minta SPN ngawal. Jangan kamu nanti gebukin orang. Karena orang sudah kontak antara tolak dan setuju. Dia KSPN, pecat-pecatan dia. Itu jadi saksi aja dipecat. Iya bahaya. Kita kan perlu ngawal Pak ide kita. Enggak nyampe kita enggak. Udah biar. Berarti itu belum waktunya. Ide ini nanti akan terwujud. Pikiran itu dibuka. Iya. Akhirnya karena mereka nggak bisa menafsirkan, perdebatan kalah. Masuk draft yang ketiga itu tidak. Ya. Ya ini nanti masih ada sejarah berikutnya. Jadi ini dilembagakan. Terus mana tadi? Yang perhitungan misalnya tadi di PLK ini ya. Nah, sekarang ada keinginan untuk merevisi PP 35 dan 36. 35 itu tentang pemahaman PKWT outsourcing, tentang pesangon, tentang PHK. Betul ya? 36 tentang formula upah minimum dan perlindungan upah secara umum. Nah, hubungannya apa dengan omnibus law yang kedua? Ada enggak? Nanti teman-teman buka omnibus law yang kedua tentang P2SK itu, jadi peningkatan untuk reformasi keuangan itu. P2SK, coba dilihat aja Google-nya itu panjangannya apa? P2SK. P2SK peningkatan apa itu? Beda satu lagi. Coba. Tapi penting nggak penting itu panjangannya, jelas itu reformasi keuangan. Nah, ada pasal
yang memberikan belangko PP. PP itu harus persetujuan DPR. Setelah pasal itu menerangkan tentang imbalan kerja, pesangon dan pensiun, maka di situ itu ada pasal tambahan. Pemerintah dapat menyelenggarakan program pensiun lainnya, kan? Yang dibuat melalui peraturan pemerintah dengan persetujuan DPR. Apakah jawabannya ngoprek PP 35? Apa akan ada lahir PP berdiri sendiri? Nah, tapi kita pakai logika pikir yang nyambung-nyambung aja. Nah, kopian PP, jadi PPO mana? PPI nggak terusah, ini nggak terusah. Ternyata enggak. Omnibus Law yang kedua P2SK ini bagian juga merevisi pasal-pasal yang ada di Cipta Kerja. Gitu. Makanya selalu berakan 11 undang-undang terdampak, termasuk undang-undang pensiun yang nomor 11 tahun 92 itu tentang DPLK dan DPPK. Kemudian kesehatan sama juga. Itu sebagian menghapus undang-undang Cipta Kerja yang mengatur tentang kewenangan-kewenangan kesehatan itu, dinas kesehatan, kementerian kesehatan, nambahkan, ngurangi sampai masalah ID segala macam diperadalinkan kewenangannya itu. Nah, pada prinsipnya akan membebaskan semua praktek-praktek tentang untuk memberikan hak itu secara nyata. Ini baru peluang berarti, peluang. Gambarannya nih, masa orang revisi undang-undang nggak mau tujuan baik? Ini kalau kita punya anggapan positif. Ngomong DPLK, DPPK. DPLK itu di Undang-Undang 1192 yang lama sebelum direvisi. Dana pensiun lembaga keuangan. Maka usulannya SPN itu oleh perusahaan jangan dimasukkan di dalam cash flow neraca perusahaan. Jadi jatah pesangon itu dikelola terpisah di lembaga keuangan yang memang punya izin di Kementerian Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan. Bisa juga bentuknya itu DPPK. DPPK itu di sini malah gak ditulis ya, DPPK itu dana pensiun pemberi kerja. Nah, mesti tanya nih teman-teman, kenapa SPM kok nggak mengusulkan DPPK, hanya nulis DPLK? Karena pikiran kita akan fokuskan ke BPJS saja. Apakah BPJS itu lembaga keuangan? Nah, itu jawabnya susah. Padahal BPJS di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Ini transaksinya itu. Maka ini semangatnya kan kita luas. Enggak, kita pengen sebetulnya memberikan keunggulan imbalan masa kerja itu supaya nanti bisa integrasi tangan itu. Nah, P2SK justru memberikan kebebasan bahwa wajib untuk pesangon itu dipisahkan, tapi mbok kelola sendiri kamu, mbok kelola dengan mitra kamu, tapi harus bisa. Nah, ini kalau istilahnya SPN gelelek, nah ini usulanku ya. Tapi dianggap itu memang kesadarannya di sana baru mikirnya dulu ya bagus gitu. Jadi muncul ide untuk memastikan pesangon masuk ke klausul DPLK maupun DPPK, PP-nya harus dibuat dengan persetujuan DPR. Nah, soalnya masalah duit. Apa DPPK dan bedanya DPLK? Karena yang paling sensitif itu di area ini, sebetulnya di laboratorium itu urusan pesangon itu barang gede, asal diajak demo rusuh gampang gitu. Sensitif. Nah, padahal hanya soal kelola saja.
DPPK berarti lembaga itu didirikan oleh pemberi kerja untuk mengelola dana pensiun pekerjanya di satu perusahaan dengan perizinan yang sudah diberikan oleh otoritas jasa keuangan. Nah, bedanya DPLK dan DPPK, DPLK akan muncul akun nomor rekening. Tuh, itu bisa dibayar oleh pemberi kerja dan sebagian pekerja atau berdua, atau pekerja lebih banyak nggak apa-apa, itu sistem top up namanya, biar gede kalau pensiun. Nah, kalau DPPK itu nggak muncul nomor rekening karena prinsipnya hanya memberi pertanggungan, liabilitas sebenarnya ya, pertanggungan kepada semua pekerja yang ada terdaftar di perusahaan itu untuk akan dibayarkan pada saat hanya jatuh tempo. Pesangon itu dimutasikan menjadi sistem pensiun DPPK. Nah, pesangon itu jatuh temponya beda dengan pensiun, ya kan? Nah, ini nanti berendeng ke undang-undang BPJS juga itu yang bikin mumet kamu. Nah, jatuh temponya pensiun gampangannya matek cacat karo umur. Umur 60 maka seorang pekerja dinyatakan berhak menerima dana pensiun secara berkala sekian umpamanya pelan-pelan, atau kemudian dihitung oleh aktuaris. Nah, DPLK itu pesangon itu jatuh temponya sewaktu-waktu, nggak tergantung dengan umur. Ribut kan PHK, jatuh tempo berarti mengundurkan diri. Terus apalagi sengketa ya, otomatis atau kontraknya habis. Nah, di sini kita pahami bahwa hak pesangon di dalam pasal 156 itu adalah permanen. Permanen, sesuatu hak mutlak yang tidak lagi terganggu oleh peristiwa apa jenis PHK-nya itu. Ketika itu dibuat mekanisme kelembagaan, wis kayak syarat nih mengundurkan diri lah oleh, nah kena apa putusan PHI bisa oleh seorang gitu. Karena sudah ditentukan oleh masa kerjanya tadi, ketika dia putus karena PHK dia dihitung berdasarkan masa kerja kan. Oleh yo ora akeh. Lah umpama oleh akeh tebusannya apa? Masa kerja. Wis kerja 30 tahun, ya kan? Terus lebaran terus lebaran lah, wis selesai kerja terus mengundurkan diri. Masa yo ora akeh. Terus kesalahan pokoknya tiduran. Terus di PHK. Pemenang nek perusahaan sing nakal sengaja dicari-cari kesalahannya. Maka logika pikir pesangon dalam praktek ya, yang diterjemahkan di PP atau yang selama ini itu memberikan tidak kepastian. Tapi ketika dilembagakan, uang buruh itu sudah dipisahkan yang namanya imbalan pajak kerja tadi. Nah, bagaimana cara menghitung iurannya? Cara menghitung total pesangonnya di pasal 156 itu prinsipnya pesangon setahun adalah 1 bulan. 1 bulan satu tahun itu 12 bulan. Nah, berarti upah sebulan tadi bagi 12 berapa? Nah, nominalnya itu kalikan persen, kira-kira 8,3%. 8,3%. Kalau enggak 8,3% kali upah minimum ketemu nanti nominalnya. Nah, itu setiap bulan. Setiap bulan sudah dicadangkan untuk memberikan imbalan pajak kerja. Nah, imbalan pajak kerja di dalam inisiatif etis
Perusahaan itu ya terikat dengan sopan santun, halal haram, perbuatan baik. CSR itu berarti tanggung jawab sosial masyarakat gitu ya. Nah, maka semua peristiwa-peristiwa yang apapun penyebabnya itu penghargaan imbalan pajak kerja itu dinyatakan oleh kelompok akuntansi, namanya pernyataan standar akuntansi itu. Sekarang nggak tahu ada berapa, makin banyak itu termasuk kayak kotak kondak. Kalau untuk hak buruh itu nomor 24, pernyataan standar akuntansi keuangan. Upahnya atau komplain tadi, iuran jam sosnya dan iuran pajak kerjanya sama tadi. Maka peristiwa PHK apapun, pekerja mestinya mendapatkan imbalan masa kerja atas masa kerjanya. Bukan masa kerjanya tadi ketutup dengan kesalahannya yang kadang-kadang nggak adil dalam perbandingannya. Iya kan? Iya. Tidur itu karena saya ngantuk. Kenapa kamu tidur? Ngantuk Pak. Kenapa kamu ngantuk? Coba Bapak tak ngantuk suruh tidur. Bisa. Karena ngantuk saya tidur. Tapi dia harus hilangkan pesangonnya. Nah, inilah bagian reformasi yang harus kita bongkar. Semestinya di dalam buku perusahaan itu yang dipahami oleh manajer itu para komisaris, pengawas korporasi, perusahaan-perusahaan kecil, bahwa perbuatan dia itu adalah ekonomi kemanusiaan, standar apa istilahnya tanggung jawab sosial. Itu budgetnya. Budget pesangon sudah dipisahin tabulan, budget iuran BPJS dan upah sebulan. Ini loh, budget ini hitungan dari upah sebulan tambah iuran, ini totalnya berapa nih? Itu pemikiran kita muncul. Kira-kira perusahaan akan menghubungkan dengan harga kos produksi apa tidak? Ya kan? Itu bagian struktur kos yang masuk dalam posisi labor kos. Ini gampang-gampangan urusan ini saja ini boleh itu tidak bunuh diri, ya kan? Karena semua ongkos produksi itu harus dibayar oleh buruh dengan produktivitas. Ini pemikiran. Karena gampang-gampangan, ya orang mengundurkan diri rasa kayak sama. Kontrak ya harus daftar ke BPJS. Kalau gampang-gampang, tapi pemikiran kita dalam itu ternyata segala sesuatu di dalam perusahaan itu yang mencari produktivitas itu adalah manpower, manusia yang namanya buruh. Pengusaha itu portofolio. Pengusaha itu hadir dengan kertasnya. Ayo, PT Mas Pian itu suruh buktiin kepemilikannya. Terus siapa itu? Gak ada, semua harta kekayaannya PT Mas Pian. Apa? Ya, jadi teman-teman harus ke sana juga. Ya, harus sampai ke sana. Cara berpikirnya supaya kita bisa melakukan reformasi-reformasi perusahaan itu. Kadang-kadang ini kita sajikan mentah, dia juga masuk akal. Waktu kita nuntut nolak BPJS, kita minta gratis. Dia juga masuk akal kan? Bagi yang mati-matian menuntut pesangon BPJS itu terbukti. Nah, ngomongin pesangon juga begitu, kepastian pesangon. Di samping kelayakannya penerimaan. Kelayakan penerimaan sudah ada gambaran ya. Layaknya adalah sebanding lurus dengan masa kerja. Kalau diluruskan masa kerja buruh itu berapa? Ya, nek mulus usia 18 tahun sampai umur 60 tahun ke pensiun, kuwi 41 tahun. Lah pesangon dulu ada ora 41 bulan. Di pinggir wae. 48. Iya kan?
Bukan karena kan pindah-pindah. Iya, tapi masih dalam kerangka Indonesia. Apa yang kita berikan ke Indonesia ini jelas. Itu iuran, PHT, iuran kesehatan, iuran pensiun pesangonnya, pajak, PBB, BPN, mulai ikut-ikutan di situ. Kalau ngomongin mau akal pikir kita menjadi terbuka logikanya. 41 tahun saya pindah ya. Pertama saya masuk PT Pupuk Semesta Jakarta. Saya di proyek konton kerjanya ireng di laut terus pindah ke pabrik guni. Saya peserta aspek sampai peserta Samsostek sampai BPJS. Lah kok begitu umur saya itu 56 suruh nyairin, pokoknya harus cairin Pak Jatinya. Buat terusnya saya apa orang yang penambahan. Pensiun itu 58. Nggak percaya itu percuma dikubur orang yang itu di masalah dan saya. Terus kalau saya nggak daftar ulang tentang kesehatan dan kematian, ya udah daftar lagi. Makanya nggak daftar. Atau melanjutkan dengan 2 program. Lah benefit itu duit yang tadinya dari tahun 84 1984 Aztek Jamsostek ini yang diparah ibaratnya ngongkosi aku mati kok kayak mori ke kota dosa orang kuat BJS ini rasa keadilan harusnya kematiannya mereka mengirana kok pengen buru-buru mati ya kan kesehatannya melekat pada umur pensiunnya tadi pensiun oleh 600.000 pada 3 bulan oleh lorok gratis dibayar yang skema penuh aku meninggal oleh 40 juta apa yang rebutan kayak penak-penakan rebutan mati. Maka kita harus mulai berani menguraikan ini usulan-usulan teorinya gampang banget. Nek masalah hitungannya duit serake wong bang, gawe bange lah, ora sampe lama-lama ora ngerti. Oh. Nah, ini masuk ya. Ini yang paling krusial di DPR. Terus ini pasal sanksi. Sanksi ini sebetulnya nggak semata-mata ditakut-takuti kemudian nggak ada pelanggaran, nggak mendidik sebetulnya ya. Tapi saya kalah berdebat. Sanksinya ditambah-tambahin, tapi ya, sampai sekarang masih paling 4 tahun ya. Waktu itu ngusulin sanksi untuk pelanggaran pasal 1 itu sampai pidana kejahatan berapa tahun kan? 5 tahun. Sanksi ini apa itu pasal 59 ini diusulnya 5 tahun. Terus termasuk kejahatan. PKWT kan nggak termasuk pidana. Administratif. Tapi PKWT itu resiko sosialnya itu lebih buruk dari perbuatan pidana. Pidana ini nyolong sepeda motor. Bagi yang punya sepeda motor risiko sosialnya nggak terlalu panjang, pendek lah, jadwal yang ini ya. Tapi nek PKWT begitu risiko sosialnya kehilangan pekerjaannya karena malpraktek, dia muncul yang namanya risiko sosial kehilangan mata pencaharian, kehilangan tentang apa, penghasilan dan sebagainya tadi. Saya kehilangan istri barang Pak. Ya. Nah, ya nih, sajane agak terus Mas. Oh, cari proyek sih Ya. Jelasnya kacau cari proyek sih. PA. Ini sistem jaminan sosialnya. Ini kalau kita udah kakek gaduh ya, antara Undang-Undang 13 dengan SJSN ini ngubung. Tapi ngubungnya ini justru memberikan bantahan-bantahan hak yang diberikan oleh Undang-Undang 13 tentang kesehatan dan keselamatan kerja secara universal, tanggung jawab memberi kerja kan itu. Tapi masuk ke pola sistem SJSN ya, di
situ dikatakan yang mendaftar adalah pemberi kerja, wajib mendaftarkan pekerjanya, memotong upahnya, menambahkan sebagian yang menjadi kewajibannya, menyetorkan kepada penyelenggara, kan itu bunyinya. Nah, berarti ketika pekerja ini nggak terdaftar, nggak terbayar, aslinya kesalahan siapa ya? Perusahaan manajemennya, tapi yang nanggung dosa pekerja di sini. Nah, terus berdirinya Undang-Undang 40 tahun 2004, kasar-kasarannya itu cuci tangannya negara dalam memberikan perlindungan sosial terhadap para pekerja. Karena di sana semua yang mengiur adalah pekerja dan pemberi kerja. Di situ nggak ada apa kekuatan negara itu kemudian memastikan bahwa pekerja pasti dapat dengan kalimat-kalimat yang ada di pasal-pasal itu. Karena bunyinya peserta BPJS adalah peserta jaminan sosial setiap orang yang mendaftar dan membayar iuran. Daftar iurannya nggak bisa, ribut dulu nanti. Gitu. Umpamanya mendaftar lunas masih juga itu ada masalahnya. Di situ dirayu, udah nggak usah pakai BPJS, nanti ruwet BPJS, pakai bayar ini aja kalau bisa Pak, pelayanannya lebih cepat. Itu masalah juga ini soalnya di manajemen rumah sakit itu. Karena peran negara nggak ikut campur, seakan-akan kan nggak diawasi oleh negara, seakan-akan urusannya antar warga negara. Kalau terjadi sengketa antara penyelenggara BPJS dan rumah sakit, mau sengketa di mana? Ada nggak pengadilan yang untuk bersengketa jam sesuatu? Kue ratrimo disuntik, lama pelayanannya gitu kan? Ada. Padahal ekses kerugiannya luar biasa. Nah itu maka akhirnya kita minta ketentuan pasal 1 dihapus, pasal-pasal yang memberikan bantahan-bantahan ketidakpastian kepesertaan. Ini pasal 1 angka 8 ini yang peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling tingkat 6 bulan di Indonesia. Titik. Jadi semua orang Indonesia itu peserta, kayak jasara harja. Nah nanti ketemunya, kebuktinya kalau dia peserta mewes kiloko. Gue pengen kebukti nek iki peserta anggota BPJS yo mati yo tempat tamu loro suka. Berarti itu orang perlu bingung nyuwat isi tahu ya. Enggak usah. Nah bagaimana mekanisme penarikan iuran? Negara nalangi dulu backup, namanya kontingen. Nah tetap orang yang punya tanggung jawab membayar iuran itu harus dikejar. Padahal iuran yang paling besar persentasenya adalah pemberi kerja, karena 10,7 banding 4%. Itu pun kalau klausul tentang insuransi cuma 1%, semuanya yang bayar pengusaha gitu. Maka negara gampang orang ribut kalau pekerja ribut sama pengusaha nggak perlu. Nah pengusaha langsung ributnya sama negara, atau negara memberikan sanksi kepada pengusaha, diverifikasi layak nggak diberi sanksi atau diberikan dia pengampunan gitu. Sementara di iuran BPJS nggak ada yang namanya amnesti. Ada nggak amnestinya? Ramon besok berubah tagihannya muncul apa tambah itu. Nah maka yang bunyinya terdaftar dan bayar iuran hapus, itu pasal setan gitu. Akhirnya pekerjaan administrasi itu menjadi masalah. Nyatetin stok-stok. Jasa raja itu nggak pernah nyatetin orang dari peserta, iya kan? Mau pergi beli karcis, udah langsung bayar. Mau nggak mau nolak aja nggak bisa, ini wajib. Terus biaya STNK udah ada di situ, nggak mau nggak bisa. Tapi besok begitu ada yang ketabrak siapapun, itu kan nggak pernah langsung diwawancarai. Bayar jasa raja nggak mas? Wong semua ngerti, nggak ada.
diberikan surat berita acara bahwa meninggal karena memang kena benturan roda truk atau si gambar mereka tahu untuk membuktikan bahwa kematian itu kecelakaan jalan raya sama nanti kecelakaan kerja karena ada pertanggungjawaban orang lain yang akan mengikuti ya. Ya nek sing nabrak itu urusan kae itu. Harus damai wah penjara ya, tapi sing ditabrak ini asuransi kompensasi jasa rajanya itu ada keperawatan dan kompensasi. Nah di kecelakaan kerja kita sudah jalan ya kompensasi dan keperawatan, tapi tidak terpenuhi kepastiannya. Kalau terdaftar bayar itu. Nah, aku dongeng kayak gini itu dulu di depan semua anggota dewan yang tim pembahasan Omnibus Law di Hotel Grand di sebelah sini jejer SPSB Konfederasi. Nah, SPN ujung sini sebelahnya Pak Iqbal. Mereka semuanya tolak. Saya menyampaikan, ya kalau teman-teman nolak saya ada minta apa? Mintanya apa? Kepastian kerja, kepastian penghasilan, kepastian jaminan sosial. Udah Bapak karang sendiri gitu kan. Wah langsung disikap ya, itu bagus itu kan gitu kan. Ada nggak itu kira-kira Pak bisa ditulis Pak? Saya udah bawa 30 Pak. Ini saya bagiin. Nah maka waktu itu SPN dihubungi suruh ngawal, diawalnya di nah ini ya. Terus iuran adalah jumlah yang dibayar secara teratur oleh pemberi kerja dan atau pemerintah. Itu pertanggungjawabannya sebetulnya kan kita ini tertanggung kerja ini. Di sistem korporasi itu kan di buku perusahaan itu bahwa tanggung jawab perusahaan itu liabilitasnya kan terhadap kreditur. Kreditur perusahaan itu siapa? Kan termasuk pekerja, termasuk bank, termasuk mitra-mitranya itu. Nah, kreditur itu muncul dari perintah apa saja, apakah perjanjian apa mandatori. Nah, maka ini undang-undang kacau, undang-undang JSN-nya. Maka dulu akhirnya kita tolak itu. Karena ini undang-undang JSN materinya, BPJS itu undang-undang formilnya. Lah nek materi ini wis kacau formilnya. Tapi bagi yang mendukung undang-undang BPJS kan pede. Ya kan? Ya harus penting bayar gratis. Ya enggak gratis kok bayar. Gitu. Nah kan? Waktu itu kita gratis. Yang bayar siapa? Pemberi kerja. Gitu. Bangga semua lah. JHT masa bayar sih? Ya enggak, itu celengan kita kok ya kita bayar sebagian pemberi kerja kan gitu. Tapi JKK semua pemberi kerja. Kesehatan pemberi kerja. Itu udah zaman aspek jam selesai kan? Iya. Tuh. Terus pasal ini kaku, nggak memberikan keleluasaan. Wajib enggak, sunnah enggak. Coba kan? Iya. Coba kalau dibilangnya ya udah yang bisa menyelenggarakan sendiri lebih bagus. Dulu kan jabatan gitu. Ini enggak. Sisi lain kalau yang ditakut-takuti nanti perusahaannya harus ikut. Ada juga yang dicuekin nggak ikut kan. Perusahaan asing banyak nggak ikut. Nah itu sekarang ini populasi perusahaan itu kepesertaannya cuma berapa persen? 10%. Dari 58 populasi pekerja formal yang terdaftar aktif cuma 13 juta. Itu data. Bung, sebelum melanjutkan, ya. Supaya ini menjadi diskusi. Langsung mau diskusi? Ya, boleh. Jadi saya mungkin mengawali Bung, tadi pengalamannya Bung Joko kan ketika sudah mencapai usia 58 secara otomatis hak untuk 59 pensiun sekarang ini 58 sudah close. Ya, artinya ketika usia mencapai usia pensiun maka pekerja itu diwajibkan untuk mengambil yang namanya jaminan sosial. Iya. Artinya ketika sudah mengambil hak yang selama ini didapat oleh pekerja secara otomatis sebenarnya dikurangi
Apa itu tentang JKN-nya itu tadi. Kadang-kadang pekerja kan tidak merasa bahwasanya ketika sudah mengambil JHT itu pekerja merasa haknya sudah terpenuhi, padahal ada hak yang ditinggalkan. Apa itu hak yang mungkin program-program yang tidak diambil itu tadi. Kenapa Serikat Pekerja tidak melakukan upaya untuk misalnya mendorong terkait dengan persoalan itu, Bung? Soal hak yang belum didapat itu tadi. Walaupun ketika bicara ngomong pekerja sudah meninggal, pekerjaannya itu tidak mendapatkan, tapi ahli warisnya kan berhak mendapatkan itu. Makanya ini kan, kita bunyinya itu kan pengen kayak begitu. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh pemberi kerja dan pemerintah. Nggak ada dosanya buruh. Buruh menerima jaminan mati, kecelakaan, sakit, gitu kan. Masuk hari tua pasti terkompensasi. Karena sepanjang masa kerjanya yang dia bayar sudah banyak banget. Yang namanya SOP, standar operasi prosedur perusahaan itu kan target produksi. Yang namanya pajak PPN itu menjual pajak, beli pajak, PPH, ya, pesangon pajak, THR pajak, dan PPH-nya personality orang dan PPH-nya badan korporasi. Yang notabene yang nyari uang adalah orang-orang yang di dalam korporasi. Dalam perspektif orang dan korporasi, teman-teman masuknya harus begini. Ini kapital, ini manpower, ini orang, ini kertas tuh kan. Gak ada orang yang mengasihkan duitnya dipikul rame-rame gitu bawa ke lokasi pabrik kan gak ada ya. Nah, nanti uang ini kertasnya diserahkan orang ini kan. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi manajer, ada yang macam kan. Untuk mengeksekusi perintah-perintah dari pemodal ini. Gawe sudah sebulan harus 1 juta, kan ya. Di modalnya sama ini bertanggungjawabkan ini ongkos produksi dan sebagainya. Kita demikian namanya SPP. Maka sesungguhnya semua potensi korporasi perusahaan itu yang menjamin ini perusahaan kelangsungan tidak adalah para orang-orang tadi yang masuk di dalam struktur, istilahnya itu description job unit, direktur, para manajer, para supervisor, para mandor, para operator, para tadi soalnya otokernya, ya kan? Presiden direktur sih top. Direktur mungkin siji, manajer mungkin manajer gudang, manajer ini, manajer itu masuk para. Nah, disitulah nanti muncul produktivitas. Maka ketika ngomongin buruh, kita nggak bisa pendek hanya operator, tetap aja. Kita semua harus kita ngomong, karena di dalam ketentuan-ketentuan peraturan undang-undangan, pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, menghasilkan barang dan jasa, dan kemudian dia dan selanjutnya lah gitu, yang menerima upah, menerima perintah kan gitu, karena adanya pekerjaan. Maka direktur itu adalah jabatan, statusnya ya buruh dia, manpower gitu. Nah, investment ini bukan pemilik, ini sekuritas sebetulnya, portofolio. Ketika ini masuk korporasi, siapa pemiliknya? Ya korporasi didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM kan dia lahir entitas. Yang sampaikan tadi, PT Mas Pion itu semua kendaraannya kan punya PT Mas Pion, bukannya punya Pak Acong gitu kan, Pak Aliong. Nah cuman karena dia punya sekuritas yang besar, kalau rapat menangan gitu aja orang tuh takut, gitu doang. Kenapa dia bukan pemilik kok takut? Iya, tapi kalau ibaratnya malaikat, dia tuh yang menentukan hidupnya, matinya korporasi, gitu loh. Kalau dia nggak terima, plus gitu. Dan ini pernah terjadi waktu saya nangani GRU yang apa itu perkebunan di sana. Bahkan perusahaan ini sindikat. Beberapa korporasi jadi satu, ngumpulin dana, beli perusahaan, jalan lagi. Maka pandangan kita harus mulai seperti itu. Jangan head to head, ya.
serikat pekerja itu berhadapan sama direktur yang nasibnya itu kapan-kapan bisa mental juga dia kalau nggak kuat. Iya kan? Tapi yang selama ini yang ada partai di lapangan masalah program BPJS itu. Jadi di sini ada suatu kelonggaran, suatu hal yang kebebasan dari peserta, bahwasanya di dalam usia 56 tahun atau 58 atau 59, memang perusahaan di saat di usia 58 memang perusahaan tidak mempunyai kewajiban mengiurkan jaminan pensiunnya karena itu sudah berhenti. Jadi terus. Namun untuk JAT-nya selama karyawan itu masih bekerja, karena mungkin di dalam perusahaan itu tidak terbentuk suatu PP atau PKB yang menentukan masa pensiun, maka di saat usia pensiunnya sudah ditentukan di BPJS, maka karyawan itu tetap lanjut harusnya. Namun BPJS memberikan suatu kebebasan di saat di usia 56 tahun boleh mengambil JAT tanpa mengurangi kepesertaan atau keluar dari kepesertaan. Itu pun tanpa harus meminta izin kepada perusahaan. Jadi peserta ini bisa serta-merta mengambil atau datang ke BPJS untuk pengambilan JAT, dan selanjutnya kepesertaan ini tetap berlanjut. Ya kan, mengambil modalnya aja di saat usia 56 tahun, dan di saat 59 boleh mengambil yang namanya jaminan pensiunnya. Jadi di sini kan untuk masalah 3 program JAT, JKM dan JKK itu masih bisa dilanjutkan selama perusahaan atau karyawan ini bekerja di suatu perusahaan itu. Namun yang menjadi permasalahan sekarang ini di pasal 158 sanksi itu, masalah sanksi pidana. Iya, sanksi BPJS. Enggak, sanksi tidak masalah pesangon. Nah, sebetulnya di situ kan juga harus ada sanksi-sanksi yang selama ini biar permasalahan ini tidak menjadi suatu perselisihan, yang ujung-ujungnya perselisihan ini sampai detik ini banyak kekalahan pada si pekerja. Karena apa? Faktor kepentingan. Contohnya pesangon pada hari ini, jika di situ ada suatu ketentuan sanksi pidana, ini harus ada putusan pengadilan hubungan industrial bahwasanya nanti saatnya putusan tetap ingkrah. Nah, kalau ini dilanjutkan, seandainya kita melakukan proses sampai di situ, maka dipastikan karyawan yang ter-PHK ini sudah kehilangan satu program, yaitu JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Karena jaminan kehilangan pekerjaan itu pasca perusahaan memutuskan atau mulai tidak diperbolehkan bekerja kembali atau Jangka waktunya, jangka waktu 6 bulan, kalau tidak diambil maka secara otomatis hangus. Sedangkan untuk proses keputusan inkrah bisa 1 tahun. Kalau sampai kenal kalau dirjen-dirjen direktur itu kok bisa kayak gitu? Itu kan nggak tahu, Pak. Iya. Jaminannya Pak Buaya ini ngapalin undang-undang. Dia itu juga bukan sarjana hukum, dia sarjana komunikasi. Makanya di sini ada polemik kan? Polemik. Makanya ketika ada serapan aspirasi itu kesempatan untuk masuk. Karena yang kuasa itu birokrat. Birokrat itu nggak tahu penentuan nasib kita. Nasibmu itu biar bagus itu harus gimana, nggak ngerti. Udah bingung nih. Tapi kalau kita suruh cerita, ini kalau nasib saya biar bagus tuh gini, pesangon, pas PHK langsung dapat, pulang, ya gitu tuh kan. Ceritanya indah-indah karena haknya kan gitu. BPJS juga begitu, kalau sakit nggak usah ribet lagi langsung dibatin kayak gitu. Nah tinggal nyari persamaannya tentang aturannya supaya menjawab itu. Nah itu tadi yang kita berdrap ini. Iya. 3 tahun yang lalu. Dan sekarang muncul di Cipta Kerja pesangon di ancam pidana, tapi mensreanya dibikin bulan. Iya. Ya kan?
udah ya wes lagi ketemu neng kantor apa neng warung dianggap wis gak ana menteri apa Nek gak boleh dalam pengacara lah. makanya ternyata pidanya itu bukan solusi tapi kehadiran negara menjamin. Nah ya tak jadi nggak masuk. Nah tentang masih berkelanjutan JHT dan pensiun lah buat tutup-tutupnya ini lah mending gua tuh kok kayak wedus ini jelas kemana. Enggak, sudah kita ambil pada saat usia 56 kita ambil saldo yang ada, sudah kita buat beli kambing, sapi. Nah ini kan di belakangnya kan dilatihnya mogok kan. Nah iya sapi baru. Ngapain pertimbangannya apa? Pertama diskualifikasi umur jelas. Kedua ketentuan pensiun JHT itu oleh apa sih? Bunga. Karena mengurangi JHT itu penambahan pengembangan itu dong. 1 juta sekarang. Lah ya 6% lagi setahun. Nah, jaminan pensiun syaratnya sampean bisa untuk manfaat pensiunnya iurannya wis 15 tahun. Lah apa? Nek kon milih ya ora usah melok apa pensiun sama JHT caranya itu kono pijek. JHT itu kan ada 3,7% dari perusahaan. Nah iya perusahaan ini baik mamanya kan, ayo dikelola sendiri aja. Kita investasikan kemana? Kita urus sendiri gitu kan. Hilang dana. Ya, gitu loh. Kan bisa. Ketika nanti masuk ke klausulnya P2SK yang pemerintah dapat menyelenggarakan dana pensiun lainnya. Nah, dana pensiun lainnya itu sing sono. Ketika ada suara sekarang, dia mencari lainnya, berarti yang sekarang ada. Kan gitu. Kemudian mencari yang belum ada. Sing enek taspen, pensiun, indah-indah kuwi segeri maksudnya kan. Nah, terus asabri. Terus pensiun BPJS, disclaimer karena syaratnya kepesertaan 15 tahun. Sampai 2030 kurang enak semula pensiun BPJS kecuali satu. Nah maka yang ketiga ini adalah tentang pensiun yang menafsirkan pesangon. Karena di pasal 167 dulu menafsirkan pesangon pensiun itu juga melalui Undang-Undang 11 tahun 92 DPLK dan BPK. Nek waktu itu prinsipnya ora wajib. Iki engko diwajibke tapi terserah mau urus dhewe utawa kon ngurus wong, tapi wajib. Karena kita ada tuntutan di reformasi ini tentang kelembagaan yang untuk mengurus penempatan dana pesangon dan pensiun. Nah, syukur-syukur kita kuat, kita beredar semua itu, termasuk JHT pensiunnya kelola di perusahaan aja. Ada yang bagus. Gitu. Nah, sekarang ini antara wajib apa enggak? JHT sama pensiun. Ngokes menjadi peserta. Lah iya, kalau seandainya ada perusahaan, ya udah kita kelola sendiri aja di salon JHT pensiun. Pokoknya ditutup melayu hilang kabeh jalan. Perusahaan itu tutup hilang kabeh jalan. DPPK itu di bawah otoritas jasa keuangan. Iya. Transaksinya manajemen menit ini saking gak ada ngapusi PPATK. Gimana transaksi miliaran? Udah nggak sempat ya. Iya, dan yang kedua masalah pesangon yang secara perhitungannya dalam kurun 1 tahun adalah 1 bulan upah dibagi 12 bulan, ketemu per bulannya kan sekitar 8,3%. Nah itu mungkin kalau untuk mulai tenaga kerja baru yang baru masuk itu sangat setuju banget kan gitu. Namun bagaimana dengan para kita yang sudah bekerja puluhan tahun sebelumnya? Kalau ini itu tidak ada pengecualian perhitungan bahwasanya sebelum pasal ini diberlakukan bahwasanya tenaga kerja yang sudah mempunyai masa kerja sekian tahun sebelum adanya ini tidak diperhitungkan sama sekali. Akhirnya kita mungkin masa pensiun tinggal 6 tahun. Jadi dihitung hanya itu kita kehilangan masa kerja yang sebelumnya. Tapi di situ kan belum ada, maksudnya tidak ada sama sekali yang
yang mencakup seandainya karyawan ini telah melakukan atau telah mengabdi pada perusahaan, ini perhitungannya kayak apa kalau dihitung? Berarti gue wis pengen yang materi berikutnya. Gue kayak hitung-hitungannya ongkos. Ini kan prinsipnya ya kesehatan pengen pasti, kecelakaan pasti, kabeh pokoknya gak enak sing janji pasti ya. Tanggung jawabnya pemberi kerja dan pemerintah. Pemberi kerja dia gagal melakukan penyetoran berarti negara yang jamin. Karena korporasi itu milik negara sampai 30%. Kalau ada teman-teman yang bisa akunting hitung pajak badan. Tiap tahun. Kan tahun ya tahunnya pajak. Kita sendiri emang bayar pajak kecil. Coba kamu hitung PPN berapa? Udah ketahuan gelondongnya 11. Tapi emang sekali doang belanja. Karena bu entek loh 5 juta apa? Ping. Bolak-balik bidak-bidik nang Indomaret. 11 menit. Kan rokok 60%. Kulo mangan. Iya toh. Kowe adol ke pajak. Ku pajak. Nah mas, itu mas yang materi satunya lagi. Nah, terus ya, ini intinya aslinya dari klausul-klausul yang sifatnya narasi-narasi kita sempurnakan yang menjadi persoalan dan itu. Nah ini orang-orang birokrat itu nggak paham, dia nggak mau pusing mikirin nasibnya dulu. Makanya dia pengennya dapat aspirasi dari sana yang konkret. Ketika serapan aspirasi nggak konkret masalahnya. Coba sing wis nyai aspirasi konkretnya apa coba? Saya dapat tempat di rumah kita itu. Kayak imatkan apa ini? Masalahnya sebenarnya pasien sangon, pensiun, kesehatan, coba pelaksanaan. Seperti itu laborator yang minta. Tidak ya atau tidak? Ya, ambilnya sendiri. Di ini engkau logika pikir dalam perspektif ongkos. Jadi gambarannya ini. Ini pertanyaanmu, next melawas piye, hitungnya mulai harus dhewe kan. Next sing anyar piye? Nah sing anyar gampang. Jelas itu. Disitulah ketika orang membuat sesuatu harus berani mengambil. Pertama Namanya tuh moratorium itu elek. Elek gitu loh, ayo gawe waktu. Nah, terus tujuan ke sana sampai dalam waktu yang tidak ditentukan. Menjamin negara karo perusahaan gitu. Sing golek duit pekerja. Apa negara iki gawe kok tekan Desember bubar kan ora. Nah, ketika ngomongin itu, oke, Mas. Oleh penyelenggara itu sesuai ketentuannya. Semuanya sembayar terus. Pekerja aktif menanggung pekerja tidak aktif terus. Kowe arep milih ndi? Ora iso milih. Kowe arep kaya aku ora iso, kudu mbok lakoni sik mendino balik 60. Iya ta? Ora gampang. Kadang-kadang ngomong melawan kodrat. Jadi nek penak men sing tuwa ya, sing garep mangan tuwa. Aku ya tau dadi enom kan. Sajane nyesel aku dadi tuwa kan ngono. Jadi kadang-kadang nggak bisa cara mikirnya. Tapi kalau kita bijak, oke, sekarang kalau semua moratorium, pekerja aktif menanggung pekerja tidak aktif. Pekerja aktif siapa? Yang punya majikan, yang punya usaha segala macamnya itu. Yang tidak aktif, sing rata dikasih paket berkepanjangan. Kalau langsung siapa juga di total jumlah itu. Nah, hitung-hitungan demografi itu ada. Coba terus. Nih, ini gimana ini? Gampang. Tuh. Di pool ya. Nah, tingkat partisipasi angkatan kerja nih. Iki angkatan kerja, ya, luwih gede timbangannya angkatan perang tentara. Jadi nek buruh harus musuhan karo tentara ini mikir
Ming 400 tentara 400.000. Lah angkatan kerja berapa? 137,91 juta. Ini rasa nggo bedil wae. Nggo ember sini banyu siramke banyu. Iya kan? Ini angkatan kerja. Artinya orang yang punya produktivitas menghasilkan barang dan jasa. Ini kalau suara kita gerakan buruh sama, gagah kita. Kamu politisi kan dari ngomong kamu sekarang jadi ini jadi itu kan gitu. Nah sekarang ini siapa yang didudukan di situ angkatan kerja itu? Ya memang nasibnya kalau kerja, kayak tahun pekerja kan gitu kan. Ada tahun raja, tahun ratu. Nah kita hitung nih. Nah lagi perempuannya. Ini data soal. Data ini yang punya itu TNP saya nggak berani sembarangan memakai data yang saya sendiri nggak bisa pegang. Makanya kemana-mana ini nggak kebanyak nih penduduk bekerja. Ini sendiri majikan berarti ya. Nih formal informal 56 juta. Sekarang naik nih jumlahnya. Sing kerja, ya, angkatan kerja iki sing kerja 131,3 95%. Sing nganggur piro iki? Sing nganggur. Jangan kalau giliran ngomongin ini gagah-gagahan katanya sukses menekan pengangguran, tapi dimintain pertanggungjawaban bisa. Gak bisa. 4% ditanggung orang 96%. Masa ra kuat ngongkosi matine parane. Hariane rasa oke lah rasa sekilo beras. Rasa sepiring setengah piring wis kan makan. Gitu. Gampangnya ya. Spiritnya kalau mau memang NKRI, mau betul-betul itu NKRI. Itu nah. Terus tata jiwa ini sudah melihatkan ini. Terus masalah pendidikan nih. Yang namanya spending mandator 60% ini gagal total. 9 tahun pendidikan gagal. Ini termasuk gagalnya yang anak-anak dulu. Nah, rata-rata saya SD. Tekan saya ini data 2021 nih nggak salah ya. Tekan saya ini buat data lagi ya rata-rata SD populasi pendidikan. Hari ini orang mau daftar SMA itu ribut. Zonasi. Padahal ada spending mandatori berapa 20% duit nanti. Coba untuk biaya pendidikan. Nah, ya, betul ya. Jadi yang bagi model bantah-bantahan, dia maksa mengambil kebijakan. Ini masuk akal. Yang jenahnya kok gelem apa orang lho. Bukannya ra iso. Iya lho, kok sakmene iki lho. Kowe ngongkosi aku, masa ora sanggup ngono lho. Ngongkosi uripku bedane. Ngedang dino paling telu, mangan dino ping telu kan ngono ta. Iya. Dan itu kan bagian dari juga perintah. Nah terus mas, populasi terbesar Indonesia saat ini adalah kelompok produktif 19 tahun sampai pernah dengar yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu sebetulnya itu anugerah. Akeh wong non, akeh wong gagah, wong jengkel-jengkel ya. Coba nek akeh wong tuwa kaya sing ngapur ning ngomong. Kowe ning dalan-dalan kene wong kuliah. Kowe nek ngapur lho saya. Nuntun cewek seksi dah, tuwa. Eken pokok mesti kabeh tapi nomor. Ayo. Rono kowe dalan saya. Ya kan? Nah, cewek seksi ini dikawin. Iya, karena di sana namanya aging populasi, Jepang, Hong Kong, Singapura. Makanya saya ini sampai arep kawin karo Singapura gampang. Kowe kerja nang Singapura gampang, dadi warga negara gampang. Yang penting track recordmu bagus, dibaca. Bener, kurang penduduk. Lah kita kakean mau tapi kerjaannya gendem kok. Harus diurus ya. Ya, sekitar 57% dari total populasi itu ya, angka sing mau iki. Dan kelompok lansia 60 tahun ke atas, itu nasibku tahun ngarep ya, telah mendekati 10%. Berarti urung enak 10% wong tuwa iki.
Wes saiki arep mbok uripe apa arep mbok pateni sudah. Ya serajin sih lah. Lebono karung. Bawa duit takut lah. Kecuali bayar. Ada tradisi Jepang yang membuang orang tua ke hutan. Iya. Ya kan? Apa kita mau melakukan Jepang demo dulu? Bisa juga. Nah, saiki wong Jepang tua gagah kan ya sampai 10 juta perang dolar kan $1.000 ya. Iya, kan? Makanya orang-orang tua lansia kawin karo TKW gagah mbak aku ini kan oke kan masih kan ya YouTube kan gaya juga TKW ini. Jadi dia merawat orang tua akhirnya menikah. Ya, mungkin lama-lama kan ya timbul kasih sayang ya jadi Karena ribet lah. Terus memang rano pilihan ya pilihannya rano tua. Karena anaknya diracun. Nah ini coba kita ini bonus demografi. Jadi saya wong ora kerja kuwi ya jualan cilok, bakso segala macam dia punya penghasilan ya. Rata-rata konsumsi rumah tangga ini istilahnya saiki upah minimum ini. Dia bisa dong memberikan derajat jaminan secara sustainable berlanjutan. Corok ora tunai, tapi dari 96 orang itu pajak PPN-nya negara apa buta? 96% dari total angkatan kerja dia bayar pajak PPN, ya kan? Beli apa sakit pajak, ini pajak, jual ini pajak kan? Itu kan bagian fiskal yang bisa digunakan untuk jamin. Sementara mengejar tanggung jawabnya siapa yang punya tanggung jawab berikutnya setelah negara, yaitu pemberi kerja. Nah, kalau pekerja diberikan tanggung jawab ngiur, itu bagian dari top up, bukan tanggung jawab untuk menanggung dirinya. Karena prinsip liabilitas tertanggung pekerja itu oleh pemberi kerja. Lah bantah nih kira-kira. Bicaranya Mahfud MD lah kalau korupsi 10 juta Pak. Apa meneh kok. Iki kan itu lho. Delok nih. Iki wae. Terus terang. Ya, Enggak usah pajak-pajak kan. iya. Bebas kok korupsi. Lah iya sampean begitu kita ndeliti wis pajak-pajakan asline iki ngene iki. Hapus korupsi ngono ae wis. Iya, ini ya udah nyebar kemana-mana. Tapi ternyata banyak teman-teman yang nggak mau menganalisa detail. Ya, ini cacah-cacahannya ketemu perempuan, laki-laki, kelompok umurnya. Nih. Lah bayi kalau bocah-bocah dihitung. Karena hitungannya nggak baik. Kelompok usia 0 sampai 6. Apa yang mau nyambut gawe balita kan tertanggung. Yang nanggung siapa? Kepala keluarga. Kepala keluarganya lagi PHK. Terus dia risiko sosial ada nggak situ? Terus 7 sampai 18 tahun itu bisa sekolah. Lah kok ribut masalah sekolah yang spending mandatori 60%. Buruh majikan itu bayar pajak belitir gitu loh. Umpama bukan bayar SPP ya kuat bayar. Tapi kenapa kok populasinya pendidikan kok jatuh rata-rata SD? Nih, nah terus 1959 yang tadi itu kelompok usia produktif ya. Ini sekitar 41 tahun kan masa kerjanya. Ya kan di bawah itu kan pekerja anak boleh. Betul. Nah, coba ini nanti yang harus kita upayakan bahwa ini udah gak bisa tunda-tunda lagi. Kalau nanti bonus demografi lewat, aging populasi, ya udah. Itu ambruknya kejayaan NKRI dari situ. Wah, nek wong tua serang jaminan, yang dia ora peduli. Nek saiki wong tua ning Jepang, Singapura, Hong Kong wis gaya, duitnya ngumpul pirang-pirang kan, diinvestasikan nang Indonesia nang ndi. Dia garek mangan, tua malah kawin meneh kan.
Dan aku yang tuamu piye? Ora enak jaminan lansia, lorong malah nanggone dukun alternatif. Itu ya. Piye coba? Mending saya kerokan barang alternatif. Ini nasib kita. Kenapa aku ini pas meeting Zoom meledak ini ya? Kok ora enak wong nakok iki 3 omnibus law ini gimana Pak Ketua? Hati-hati sing tua-tua gitu ya. Atau yang mendekati tua. Kembali ke sing nom. Lanjut. Nih. Makanya aku golek bojo sing nom-nom kene. Nih buktinya data kalau angkatan kerja itu mayoritas lulusan SD. Ya, angkatan kerja itu totalnya pengangguran itu totalnya formal informal cetol kalau nah, sing dimajikan sak mene serang dimajikan sak mene. Dan intine informal itu di penghasilan. Asli. Nah, jadi kelulusannya itu wis ditata. Wis kita lewatin aja nih, enggak marahin umat. Makanya Bu Menteri ngomong ke ijazah ora penting, mergo lari dari kenyataan. Pernah ya? Bu Menteri ngomong bahwa ijazah itu enggak dipentingkan kan ngono ya? Yang terpenting itu sertifikat kan ngono. Iya. Ya masa itu rasa di sekolah cah, wis do kursus wae. Tolong bulan. Iya lah. Kan bener bener pesantren kabeh. Nah, ini populasi lansia berjumlah sekitar 25,6 juta jiwa dari total penduduk ini. Parunya adalah perempuan. Kenapa kok lansia itu mayoritasnya perempuan? Kenapa? Harapan hidup laki-laki dan perempuan kuwi sing cepet mati laki-laki. Ngono lho. Lanang kuwi yang harus disenani terus kalau sing wedok wani ngetes pensiun nyambut gawe terus itu. Iya, maka ternyata populasinya itu banyakkan perempuan dan tinggal sendiri. Karena apa? Anaknya sibuk memperjuangkan hidupnya sendiri. Disinilah bangsa Indonesia itu terbukti bahwa mari kita sendiri-sendiri. Kalau satu keluarga, memang satu hari satu tingkat Yeswi itu terbantah. Ya apa saiki wedok-wedok iki seneng-seneng kucing lanang-lanang mikul-mikul kan. Gak mati bisa. Iya. 60 saksi. Ya. Jadi perbandingannya setiap 100 orang penduduk usia produktif nanggung 15 orang lansia. Ya apa aja. Dino mangan kene. Besok nang kene tapi. Terus gampangannya sering tahlilan wae. Iya sampean. Bener Pak. Iya kan? Iya. Wes ngomong pokoknya tahlilan kudu usia 60 tahun ke atas, yang berapa melak. Oh, wes padha Kok ngene iki ae dadi serten tak mati wis buyar. Ini tingkat harapan hidup ya. Tingkat lansia muda 60 sampai 69 tahun. Populasinya masih banyak. Terus yang 70 sampai 79 itu 7 juta sekian. Persentasenya 27. Hati-hati nih. Awakmu kita seneng lansia muda kok terus. Terus lansia 80 plus. Dia. Hujan-hujan 2%. Wong iso guru mesin ngerti kok. Gagak dipakai digawe kedulinan nek ngomong. Jadi sajane nek ngurusi lansia ya paling banget kuwi ketoko 5 tahun ayo dibahagiakan orang tua itu kan itu begini loh. Lah kok nek gak mati-mati piye marang kowe? Aku gawe kedulinan nanti iki apa. Negara Pancasila kan ora jangan. Ya apa itu nomor Kalau kita sudah mau analisa ini panas benar.
repot ya. Coba nanti kuasai data ini. Apa yang salah dari pemerintah? Bupati, wali kota, gubernur, presiden. Ini rakyat dulu kan. Jadi antaranya itu kan kita. Coba. Di antaranya kita sing disikan gitu. Itu siapa? Urutannya itu kan Canur gitu. Canur pura piro juga. Aku mungkin Nek lansia. Tapi nek perkara sakit kecelakaan kan kapan wae ora bisa. sama kelompok nomor itu. Iki camat ketar-ketir dulu. Ya, oke. Nah, ini semesta sepanjang hari. Lihat siklus ini. Lah kok bojone wis siji tok, Pak, ana sing loro, Pak. Nah, ini masalahnya. Saya kudu usul. Bukan itu undang-undang 174 ya. Nah, bahwa poligami tanpa syarat. Sesuai keyakinannya. Bukan geledek ini. Mulai lahir sampai usia 6 tahun itu namanya maternitas, keperawatan dan komunikasi. Bagi pekerja yang melahirkan di samping dapat keperawatan harus dapat kompensasi. Selama ini sudah ada, tapi itu membebani dunia kerja. Ya, 3 bulan cuti, ya, pengusaha harus bayar selama 3 bulan. Itu loss produktivitas. Padahal dengan iuran 5% di BPJS Kesehatan ini bisa memberikan perawatan dan kompensasi di melahirkan sampai 6 bulan. Nah kurang gede ya negara. Karena pada saat dia produktif kan siapa yang diuntungin? Negara. Itu maternitas. Makanya sekarang ada namanya stunting. Orang ngerti stunting apa? Stunting itu enggak terasa gede-gede. Iya kan? Pertumbuhannya kurang di sini. Gitu. Jadi hak maternitas itu sudah ada undang-undangnya iya, tapi akhirnya sekarang mundur lagi. Nggak diputuskan, nggak diteruskan. Nah, kita mundur sekarang. Semesta sepanjang hari itu siklusnya dari mulai lahir bahkan menikah butuh imunisasi kan? Sampai kemudian surat keterangan segala macam. Sampai masuk usia sekolah itu ada spending mandatory APBN-nya. Sampai usia kerja 95 tahun namanya norma dan syarat kerja. Tadi yang pertama kita bahas dari mulai sebelum kerja, selama kerja, setelah kerja, begitu. Terus sampai kemudian keterampilannya ya dari skilling, terus upskilling, reskilling, ada nomenklaturnya itu. Sebelum kerja berarti lulus sekolah, kan lewat kursus dari keterampilan oleh Pak Nur kan. Berarti sudah kursus winter kerja, besok peningkatan gitu. Nah masuk lansia berarti kan setelah usia pensiun gitu. Nah ini berapa tahun seterusnya juga. Penyandang disabilitas itu cacat kapan aja maksudnya. Ketika dari yang 60 tahun ini dari yang 6 tahun juga. Ya ini Jumatan. Jam berapa? Iya, 11 saya, Bu. Kalau itu kan 11 saya. Oke, nah ini ya apa istilahnya itu perlindungan sosial yang sudah ada di kita. Tapi ini penuh dengan intrik politik, bansos itu non kontribusi gratis dari negara. Buktinya iso. Nek ora mampu lho, duit sing mbok saiki umbar-umbar dikorupsi karo pejabat-pejabatmu terakhir ini apa namanya? Yang BNPB ya? BNPB itu BPNT Bansos dan Rastra.
Astra, program keluarga harapan ya. Apa itu? Segala program Indonesia Pintar, IP. Ini bagus aku. Nah, tanggapan masyarakat beraneka ragam. Itu latar belakangnya politik. Yang diuntungkan bukan yang terima, yang ngasih. Yang ngasih udah gagah ngumpulkan yo KGW. Ya. Coba aku kawan membagi bansos sih mesti ngumpetke bejulurku. Iya. Kekuasaan. Tapi jaminan sosial ini sistem. Tapi sistem ini juga tidak memberikan satu kepastian. Akhirnya disclaimer kontingensi. Nah, terus terjadilah pengingkaran taspen dan asabri. Dia menuntut supaya dikeluarkan dari BPJS ke MK. Nah, nanti melalui yang apa P2SK itu mau dimasukin lagi ke situ. Ini pertandingan belum selesai. Guru menuntut buka ke MK, pegawai negeri TNI Polri sudah bunuh aku mau pokoknya macam itu. Nah, yang sudah enak ini nggak mau ikut keseret-seret jadi sengsara ke sini. Soalnya ini nggak enak. Ini kan tadinya harus bergabung ya. 2029 Taspen, Asabri, Jamsostek, Askes melebur. Nah, ternyata gugatan MK menang dia. Keluarkan dari BPJS. Nah, akhirnya dia mau mengatur tentang kecelakaan kerja dan kematian tidak bisa. Coba dasar hukumnya Taspen Asabri ya, cuman PP ya? Bisa. Makanya nggak usah ribut undang-undang. Negara ini kalau mau benar ngurusin pekerja buruh rakyatnya, udah nggak usah ribut undang-undang. Kalau saya susah di parlemennya, bikin PP yang benar. Ini bikin PP yang malah blunder. Iya, sengaja. Iya kan? Ini buktinya benar PP-nya. Siapa yang bilang Taspen Asabri nggak enak? Buktinya bergeleng loh. Ayo benar berterajo. Sajanya ini sudah ada imbul-imbulnya, tinggal bagaimana memberikan kesetaraan. Setidaknya apa tentara dan polisi? Ya, sekejane pabrik kan sampai jumlahnya melocot sampai apa keringat sampai ke bokong-bokong, polisi mau hilang, deleng dong. Kalau ungkit-ungkitan jasa, gitu kan. Terus pegawai negeri pamong praja segala macam itu kalau ngomong produktivitasnya apa kan? Kan negara kontribusinya apa? Buruh nggak agak pajak dari badannya, dari personalnya, dari buruhnya sendiri, dari perusahaan kan bayarin pajak. Aku mau dihitung lah itu, pabrikmu bayarin pajak itu berapa? Terus kita sendiri ini setiap bulan ngabisin duit untuk bayar pajak gitu, baru sadar kan? Iya. Dari mau THR itu apa pajak kok? Iya. Oh, dari pajaknya sebenarnya perusahaan. Berarti kan? Karena itu masuk PPh, pajak pertambahan penghasilan. Terus mas, nah ini roadmapnya, ini regulasi Jamsostek itu kalau mau ini kan kayak gini ya, regulasinya enak PP, ini PP 44 penyelenggaraan dan jaminan kecelakaan kerja, PP penyelenggaraan jaminan pensiun, penyelenggaraan kehilangan pekerjaan, KP, jaminan kesehatan ekonomi dan Indonesia. Nah, coba supaya sendiri bilang, jaminan penangkapan pesertaan. Gue pernah teman-teman pernah dengar Impres nomor 1 tahun 2022, Impres nomor 2 tahun 2022 apa optimalisasi perluasan ya kan cakupan pesertaan dan manfaat ya ini loh tapi rem harus gimana iya kecuali remi belum remi set terus sama digas sama Pak Presiden ini rasa ya Pak Presiden ngegas remi ojo jejer ini digas pakai Impres DN duwe apa ini perpres penahapan kepesertaan
Wes, kuwi lah wajib dadi sunah. Rasake ra apa. Nek ora kuat iki yo sik ngono. Akhirnya gak kuat kabeh pestol deh. Sajane ngerti apa ora. Masuk program sih gak apa-apa. Nah, maka akhirnya total populasi kepesertaan cuma 30. Metu, mlebu 5, metu 18. Iya, karena kan JAT itu iurannya tinggi dibandingkan di KKWJK. Dari JKP dulu itu saran dari ILO, dari hasil studi jaminan pengangguran. Ini duitnya duit buruh ini, serta program JK dan JKK. Muni dari ada rekomposisi ternyata nggak bisa ngapusi. Karena teorinya yang penerima JKP itu mau berapa kali iso kayak sintetase 6 bulan. Terlalu diserta. Itu ahli. Iki kudu bisa Pak. Jos. Tak kasih Mas Ali mau iku sebelum 6 bulan. Enak Pak, saya nombokin pesertane. Supaya enak bagi dua. Berarti gak ikaan duit iki. Lah itu. Sing gak masuk akal, sing gawe aturan kok sing ngurus aturan. Masyarakat sing nerima aturan. Ngono kuwi lho, nek gawe aturan yang bintang. Hasilnya bintang-bintang ini. Tanda tangan sekali 2 juta. Bila sumber. Ya, Mas. Berikutnya, itu sampean pulang sendiri, berada sendiri itu. Ini sudah usahakan mutakhirin oleh SPN. Tolong data itu dimutakhirin supaya nanti saya bertanya kalau ini. Ada kirim-kirim lah perintahnya Pak. Ya sih tuh ini. Wis sampai ke perintah tapi gak di perintah-perintah kok masih gak dikirim-kirim ya sih ngono iku negara iki. Lemot kabeh pelaksanaan. Ini profilnya peserta. Total peserta 28. Nilainya tinggi. Yes, terus program-program lansianya saya sama-sama kok bengkak lali Pak IKP saya ya sampai belum menggunakan diskusinya mulai apa menguat ini hitung-hitungan guru selama ini. Nah kok dibagi-bagi neng WA soalnya bukan duitnya, datanya. Wah, salah ngomong dana. Istirahat lah, wes istirahat dhisik, iki imprese ya. Ini impres, kamu ki mau ngegas tapi ono lime. Nah, wes saiki break dhisik. Nah, ndonga sik nang tanggal paling kata ngono piye iki realisasi jaminan sosial semesta tanya. Terakhir kayak apa tuh di sini? Berupa pembaharuan rekomendasi. Terus masih terus wes Terakhir Pak. rekomendasi. ikut bagawe penjelasan JSTK apa? Bukan nanti itu langsung Ya, engkau baru Jumat, diskusinya itu mulai ngulang-ngulang. Iya teman-teman ulang nggak apa-apa. Supaya nanti teman-teman tuh kalau nanti campur SKSD bisa infiltrasi. Infiltrasi itu teori air menyerap. Nggak usah maksa tuh, nggak taunya omongan kita ini udah nular. Karena dianggapnya kan masuk akal. Kadang-kadang ini juga bantah masuk akal ini gimana?
rangkuman nih. Gitu. Oke, kita break dulu ya. Gini Pak Joko. Oh, tambah Jawa itu. Mungkin kita sampaikan. Kayaknya kalau kita melihat resolusi dari awal tadi Pak Joko, untuk khusus PP 35 dan PP 36 sebetulnya itu kalau alangkah baiknya itu memang ada sebuah kajian yang pasti. Maksud saya gini, dari Undang-Undang 13 itu seperti ini, katakanlah seumpama dengan PKWT bunyinya seperti ini, terus di Omnibus Law Cipta Kerja kemarin itu seperti ini. Kekurangannya di mana dari Undang-Undang 13 dan PP dan ini ini baru akan jadi saran kita masukkan, gitu ya Pak, seperti itu, gitu. Ya itu nantinya. Kalau menurut tadi resolusi yang Bapak sampaikan, dulu memang di awal-awal kita tidak secara apa ya keseluruhan komprehensif untuk mempelajarinya, karena teman-teman di tataran serikat pekerja baik afiliasi kita KSPI dan KSBSI itu sama-sama itu kayaknya kan selalu cabut dan olah seperti itu gitu. Namun pemikiran itu dari awal khususnya Jawa Timur sebetulnya kita kurang setuju. Kita diam aja gitu. Kalau kita waktu itu menyuarakan terlalu untuk merevisi dan sebagainya terlalu dini pasti dimusuhi gitu. Lah akhir-akhir ini gitu loh, DPP khususnya Pak Ketum baru nomor dari Jawa Timur gitu loh. Dulu itu kemana itu loh pemikiran saya gitu loh. Pak Ketum juga tidak pernah mengadakan sebuah apa ya di Jawa Timur. Kalau kita minta gitu loh, sama Pak Nur, ayo coba koordinasi dengan PP bisa enggak ini ditaruh di daerah yang agak dekat dan sebagainya kita sama tapi sulitnya minta ampun gitu loh Pak, gitu loh. Nah, baru-baru ini ketika kita agak sedikit nge-map dengan tuntutan Pak Ketum juga nge-map terkait resolusi ini baru nyambung gitu loh Pak, gitu. Baru nyambung ini dengan Jawa Timur gitu. Nah, yang terakhir harapan kami tentunya kalau unjuk rasa kita kembali ke kemarin ya instruksi unjuk rasa tanggal 10 dan tanggal 26 tentunya kita masih melihat Pak Ketum ada indikasi itu masih tuntutannya cabut Omnibus Law gitu. Lah ini kan sedikit kami masih riskan gitu Pak Ketum karena satu kenapa riskan ini muaranya masih dekat dengan politik gitu di 2024 gitu loh. Pileg dan pilpres gitu loh. Yang kita khawatirkan dengan dua agenda ini ujung-ujungnya ya sama apa yang kita dapat gitu loh Pak. Kalau saya lebih baik dari resolusi ini nanti kajian dari teman-teman Jawa Timur itu kita mapkan jadi satu arah tujuan kita sama nanti SPN. Apa kita bawa ke kementerian bersama-sama dengan khusus SPN gitu loh. Seperti itu. Kalau ada teman-teman serikat lain yang bantu, monggo yang bisa-bisa nge-map dengan saran dan usulan kita. Sebetulnya seperti itu intinya kalau menurut saya. Terima kasih. Di Hotel Paku dulu pernah saya dikasih 2 kali ya. Ya. Yang satu kali itu Pak Ramiti datang. Kita kan dapat datang ke apa tuh dan sudah merata semua provinsi itu sudah bisa. Cuman karena mengalir di situasi menolak itu memang nggak gampang ngajak berpikir yang pemikiran ini berat Rasional. tapi ini berat ini tapi sebetulnya berat gampang tapi yang penting waktu. Nah tanggal 26 saya mengaruhi ini harus tambah tuntutannya. Jangan cuma coba cabut dapatnya apa sampai saya lewat itu dapat apa kan? Kalau udah Pak Jokowi berbaik hati aja bisa dicabut. Kenapa? Undang-undang yang lain. Nah, tapi kalau kita membuat usulan, ataupun nggak dicabut tapi usulannya ini diterima, orang berjuang itu kan berarti ada tahap-tahapannya. Sampai 10, dapat 5, dapat 4, dapat 10 kan. Nah yang kelompok di tanggal 10 begitu undang saya tawari kalau ini masuk ke dalam tuntutan oke gabung gitu. Akhirnya kan terima itu semua kan sebenarnya kan nomor tulis
mereka nggak bisa bantah sebetulnya JPKA itu bisa sama SPM itu dan gampang, logikanya itu gampang diterima. Udah waktunya karena itu manusia yang muda nanggung orang-orang tua dan nanggung orang-orang yang kemalangan. Nah, bagaimana kita melakukan intifada maupun infiltrasi Timur Tengah ini? Pengaruh proksi ya, aware gitu, orang pemikiran. Sayang pemikiran itu bener aku rawan nabrak. Soalnya aku ngitung resiko. Mending koala kan mundur sih. Tapi kan mundur kan bernapas di balas itu. Orang mencari palagan infiltrasi pelan-pelan. Nah, tanyakan KSP, kenapa KSP agenda tentang JPKA sudah masuk ke Indonesia? Kok enggak dibahas sama sekali? Jawabannya saya sudah tahu. Dan kita saya sampaikan sama Mas Tom sudah tahu. Joko enggak akan melakukan mengirangi wong. Kita ini kalau menang ya hanya tanpa mengalahkan. Tapi bayang ketika itu muncul dibahas KSP, kepala tidak. Itu yang jadi masalah. Dulu itu kan setelah dikonsultasi di MK, gitu. Kita buka di MK, mau tawuran kan? Masih ingat nggak yang apa? Putuskan, sahkan, kita tolak, bukan? Kita tarik mereka, jangan sampai dikrok secara jelek. Ini suatu saat orang akan menemukan sejarah. Kita sudah banyak kalah sampai keputusan Rakernas, sampai keputusan Kongresnya. Kita minta supaya bahas, hadirkan nama lain nggak apa-apa. Tapi prinsipnya penjaminannya kayak gitu, atau nggak usah ngomongin pasal undang-undang. Kalau nanti takutnya langsung oleh. Sekian, terima kasih. Oke, kita akhiri ya di sesi kedua ini. Kita break dulu, nanti setelah Jumatan kita lanjut lagi dengan diskusi panjang. Sebelum break mungkin untuk berdokumentasi. Oh ya. Ya, laporan mengenai jaga. Oke, kita sepakati setelah Jumatan kira-kira jam berapa? Jam 2. Setengah 2. Jam 12 ini, jam 13.30 ya. Belum bisa.